Baiklah saudaraku, selamat hari Minggu, selamat Advent bagi kita semua. Karena inilah Minggu Advent pertama dan petugas dan pelayan akan melaksanakan prosesi. Diharapkan semua jemaat untuk bangkit berdiri. Baiklah, jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua majelis jemaat gereja HKBP Tangerang Kota mengucapkan selamat Minggu Advent pertama bagi kita semua. Selamat Minggu Advent pertama juga bagi para majelis gereja Tuhan. Pada hari ini kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja yang memberi kesempatan kepada kita untuk memperingati Hari Aid Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember. Hari Aid Sedunia diperingati untuk menumbuhkan kesadaran terhadap bahaya Aid di seluruh dunia yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV. Tuhan yang Maha Pengasih, penuhilah kami dengan roh-Mu dan kuatkan kami menjadikan panggilan-Mu, membawa cahaya terang pengharapan khususnya di Minggu Advent ini. Ajarlah kami menerapkan kesetiaan dan kesukaan menolong sesama sebagai bukti penantian kami akan kedatangan-Mu. Dalam ibadah kita pada hari ini, kita turut berdoa bagi mereka yang menderita penyakit HIV/AIDS, serta bagi mereka yang melayani untuk penanggulangannya. Bersorak-soraklah dan bersukarialah. Hari ini Tuhan datang melawat umat-Nya. Mari kita sembah Dia dengan bernyanyi Advent. See
Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gerejawi yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh Hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitahukan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bernyanyi kita, hai orang bijaksana. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Demikian hukum Tuhan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi, betapa luas dunia gelap. Refleksi peringatan Hari AIDS sedunia. Setiap tahun tanggal 1 Desember kita mengadakan peringatan Hari AIDS sedunia. Peringatan Hari AIDS sedunia di tahun 2024 ini mengusung tema global Take and the Right Path atau mengambil jalan hak
ajasi manusia, dan tema nasional hak setara untuk semua bersama kita bisa. Tema ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang inklusif dalam pemenuhan hak-hak setiap individu, termasuk akses terhadap layanan kesehatan yang setara tanpa stigma dan diskriminasi. Sejalan dengan tema tersebut, diharapkan seluruh jajaran kesehatan, kementerian, lembaga, dan mitra terkait dapat mengambil peran aktif dalam memberikan edukasi, melakukan sosialisasi, serta melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung penanggulangan HIV/AIDS di wilayah masing-masing. Menurut estimasi nasional di tahun 2024, penderita infeksi HIV diperkirakan terdapat pada 5.201 orang. Hingga Juni 2024, 351.378 ODHIV atau orang dengan HIV mengetahui status HIV mereka. Sebanyak 217.482 OED HIV mengetahui status dan sedang mendapatkan pengobatan ARV antiretroviral. Sebanyak 99.463 ODHIV dalam pengobatan yang diperiksa FL viral load HIV, dan sebanyak 91.662 ODHIV sedang dalam pengobatan ARF yang dites FL virusnya tererupsesi. HKBP AIDS Ministry HAM adalah lembaga pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS serta pendampingan terhadap orang dengan HIV yang telah didirikan HKBP sudah melayani lebih dari 2 dekade di bawah naungan Departemen Diakoni HKBP. Setiap tahun kasus yang ditemukan HAM bertambah. Jumlah kasus HIV/AIDS yang ditemukan dalam dan didampingi oleh HAM dari tahun 2003 sampai 11 November 2024 sebanyak 1.206 kasus dengan rincian sebagai berikut. Penderita HIV sebanyak 333 orang dan AIDS 873 orang. Laki-laki sebanyak 890 orang dan perempuan sebanyak 316 orang. Usia 0 sampai 17 tahun sebanyak 54 orang. Usia 18 tahun sampai 30 tahun sebanyak 412 orang. Usia 31 tahun sampai 40 tahun sebanyak 528 orang. Di atas usia 40 tahun sebanyak 202 orang. Penularan dari heteroseksual, homoseksual sebanyak 1.014 orang. Jarum narkoba sebanyak 132 orang. Melalui transfusi darah sebanyak 1 orang. Dari ibu ke anak sebanyak 53 orang. Melalui penggunaan jarum tato sebanyak 2 orang. Terkena jarum saat bekerja sebanyak 2 orang. Dan tidak diketahui sebanyak 2 orang. Hidup sebanyak 672 orang dan telah meninggal sebanyak 534 orang. Pada peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2024 ini, sebagaimana dilaksanakan setiap tanggal 1 Desember, diharapkan agar seluruh jemaat dapat melaksanakan janji untuk ikut dalam pencegahan HIV, mulai dari diri sendiri, keluarga, jemaat, bahkan masyarakat.
setiap jemaat dapat menjadi sumber informasi yang benar mengenai HIV dan AIDS, bahkan memiliki sikap penerimaan terhadap ODHA di lingkungan di mana dia tinggal. Tidak melakukan stigma dan diskriminasi kepada ODHA, sebab mereka adalah sesama kita. Dengan demikian, mari kita bergandengan tangan, meningkatkan kualitas pelayanan, pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Api pengharapan menyala dan bercahaya dengan terang di tengah-tengah kita, memanggil kita menjadi pembawa terang dan pengharapan ke dunia ini, terutama kepada mereka yang menderita, yang tersingkir dan termarginalisasi. Jadilah berkat bagi semua, seperti Tuhan lakukan. Berilah Tuhan bagi yang lemah, di dalam kasih Tuhan. Pakailah aku, jadi hamba-Mu, Advent adalah masa pengharapan. Kita merayakan kehadiran Mesias di tengah-tengah dunia yang menjerit, kesakitan terutama oleh HIV/AIDS. Ini adalah pengharapan yang harus dibagikan, sebagaimana Yesus Kristus membagikan hidupnya untuk kita. Amin. Kita bernyanyi, ku harus bagaimana. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri di hari ini ke hadapan-Mu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu.
Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi Hai Rakyat Kerajaan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu Advent pertama ini, yaitu dari kitab Mazmur 25, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita akan membaca secara responsoria dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapatkan malu. Yang mendapatkan malu ialah mereka yang membuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan engkau. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memelihara dalam kehidupannya. Amin. Kita bernyanyi Hosiannya anak Daud. Semuanya, Tuhan beriman pada
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat pada gereja kita minggu ini. Halo Mamang Inang. Warta pelayanan Minggu 1 Desember 2024. Angka Romawi 1, nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Advent 1 dengan topik minggu, berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Angka Romawi 2 umum. 1. Ibadah Minggu Advent Keluarga. Hari ini Minggu 1 Desember 2024, kita memasuki Minggu Advent 1 atau Tahun Baru Gerejawi. Pada minggu ini kita melaksanakan ibadah Minggu Advent Keluarga di semua ibadah. Kita akan memberikan persembahan keluarga di dalam amplop dalam rangka persiapan dana perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Persembahan 1A, 1B disampaikan sebelum khotbah dan persembahan 2 dan persembahan khusus keluarga setelah khotbah ke depan. 2. Persembahan untuk keperluan Natal. Pada hari Minggu 8 Desember 2024 yang akan datang, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan di dalam amplop untuk keperluan Natal di gereja kita. 3. Pengkhotbah tamu. Pada hari ini Minggu 1 Desember 2024 yang akan melayani di ibadah pukul 6 WIB adalah Pendeta George David Saul Raja Guguk STH MSI, Pendeta Resort HKBP Muko-Muko. Seluruh jemaat, parhalado dan full-timer HKBP Tangerang Kota mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan Pendeta George David Saul Raja Guguk STH MSI. 4. Jemaat baru. Sejak hari Minggu 1 Desember 2024 telah menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota, Bapak Simon Franto Sibarani dan Ibu Evi Veronica Damani, beserta satu orang anak yang datang dari HKBP Tanah Datar Resort Labuhan Ruku, Distrik 13 Asahan, Labuhan Batu. Alamat Jalan Taman Bunga 3, Blok J1 nomor 1 Modern Week 16, NRJ 241782. 5. Warta pemberkatan nikah. Warta 1. Akan menerima pemberkatan nikah Jacobson Harpendi Panggabean, putra dari Bapak Sintua Saud Panggabean dan Ibu Nurkia Sinaga, Jemaat HKBP Pansur Napitu, Resort Pansur Napitu, Distrik 2 Silindung, dengan Tri Rahayu Napitu, putri dari Bapak Jayas Napitu almarhum, dan Ibu Ratnawati Hutajulu, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota WI 27. Telah melaksanakan pertupolan pada hari Sabtu 30 November 2024 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 12 Desember 2024
di HKBP Pansurna Pitu, Resort Pansurna Pitu. 6. Jemaat meninggal. Telah meninggal dunia Bapak Sintua Biner Purba, tutup usia 60 tahun pada hari Jumat 29 November 2024, anggota jemaat WI 28. Meninggalkan istri Sumihar Melati Nenggolan dan 1 orang anak. Dan pada hari ini Minggu 1 Desember 2024 dilaksanakan ibadah Minggu di Rumah Duka Sitanala pukul 8 WIB yang dipimpin oleh Pendeta Sihol M. Simamora SSI Teol. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 7. Sinode Godang HKBP. Mulai tanggal 2 sampai dengan 8 Desember 2024, HKBP akan melaksanakan Sinode Godang yang bertempat di Seminarium Sipoholon, Tapanuli Utara. Sinode Godang ini akan memilih pimpinan HKBP dan 32 preses untuk periode 2024 sampai 2028. Marilah kita semua mendoakan agar Sinode Godang ini berjalan dengan penuh damai dan menghasilkan keputusan yang terbaik bagi semua jemaat HKBP dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehubungan dengan itu, Pendeta HKBP Resort Tangerang Kota, Pendeta Sabar M. Manulang SPD, utusan Sinode Godang dari Resort Tangerang Kota, Sintua Juara W Siahaan dan MPS Distrik 21 Banten, Sintua Dorlan Siahaan akan berangkat mengikuti sinode tersebut. 8. Perayaan Natal Parhalado dan keluarga. Hari ini Minggu 1 Desember 2024 akan dilaksanakan ibadah dan perayaan Natal Parhalado dan keluarga pukul 16 WIB bertempat di gereja. 9. Jadwal ibadah Minggu. Sehubungan dengan pelaksanaan Natal kategorial selama bulan Desember ini, maka diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah Minggu mulai tanggal 1, tanggal 8 dan 15 Desember 2024 dilaksanakan hanya 3 kali ibadah, yaitu pukul 6 WIB, pukul 8 WIB, dan pukul 11 WIB. Sedangkan ibadah pukul 16 WIB dan 18.30 WIB ditiadakan. 10. Pemekaran WIB. Sejak hari ini Minggu 1 Desember 2024, WIB 8 telah dimekarkan menjadi 2 WIB, yaitu WIB 8 Sintua WIB, Sintua Hotma Simamora, dan WIB 38 Sintua WIB, Sintua Tulus Robert Panggabean. 11. Sidi khusus. Gereja kita mengadakan katekisasi sidi khusus kepada jemaat dewasa usia 21 tahun ke atas dan yang bekerja di luar kota, luar Tangerang. Pendaftaran dibuka mulai Senin 25 November sampai dengan 1 Desember 2024 bertempat di kantor gereja. Pertemuan akan dilaksanakan hari Sabtu 7 Desember 2024. Angka Romawi 3, koinonia atau pelayanan persekutuan. 1. Seksi perempuan. Dalam rangka perayaan Natal Seksi Perempuan HKBP Tangerang Kota, A. Pada hari Senin 2 Desember 2024 mulai pukul 17 WIB bertempat di gereja akan diadakan gledi kotor. Melalui warta ini dimohon kehadiran semua peserta liturgi dari setiap WIB untuk menghadiri kegiatan tersebut. B. Mulai hari Rabu sampai dengan Kamis tanggal 4 sampai dengan 5 Desember 2024 akan diadakan kunjungan diakoni Natal Seksi Perempuan ke setiap WIB dimulai pukul 9 WIB. 2. Seksi lansia. Dalam rangka perayaan Natal Seksi Lansia HKBP Tangerang Kota, maka A. Pada hari Selasa 3 Desember 2024 pukul 14 WIB bertempat di gereja akan diadakan gledi bersih. Dihimbau kepada semua persekutuan kor lansia dan peserta liturgi lansia dari setiap WIB agar menghadirinya. B. Pada hari Sabtu 7 Desember 2024 adalah perayaan Natal Lansia HKBP Tangerang Kota bertempat di gereja masuk pukul 16 WIB. Melalui warta ini dihimbau kepada semua lansia untuk mengikuti perayaan Natal tersebut. 3. Perayaan Natal Sekolah Minggu.
Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota akan merayakan Natal yang dilaksanakan pada A. Hari Minggu 8 Desember 2024 Natal kelas kecil masuk pukul 14 WIB. B. Hari Minggu 15 Desember 2024 Natal kelas besar masuk pukul 16 WIB. Sehubungan dengan itu, maka ibadah sekolah minggu mulai tanggal 8 Desember 2024 akan digabung dengan ibadah umum. 4. Latihan Natal Seksi Ama. Pada hari Kamis 5 Desember 2024 akan dilaksanakan gladi bersih bertempat di gereja masuk pukul 19 WIB. Sehubungan dengan itu, diimbau kepada seluruh seksi ama, seluruh panitia Natal, dan terutama seluruh peserta liturgi dari setiap WIB agar menghadirinya. Angka Romawi 4, ucapan selamat dan doa. Full-timer para halado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kehadiran kepada 76 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 10 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rencangkan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Tambahan warta. Pemberian tali kasih untuk sakit menahun dilaksanakan tanggal 6 Desember 2024. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke para halado di WIB masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita akan menyampaikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan 1A dan 1B sambil kita bernyanyi, hai orang Kristen sambutlah. Hai orang Kristen sambutlah sang juru selamat manusia dengan api ceria dan pesta rakyat mendengar
damai sejahtera yang dari Allah Bapa kiranya menyinari hati saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Advent. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan di minggu pertama Advent ini yang tertulis dalam kitab Evangelium Lukas pasal 21 ayat 25 sampai ayat 36. Demikian firman Tuhan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Advent adalah masa penantian kedatangan Tuhan. Masa Advent dalam 4 minggu Advent dibedakan 2 masa penantian, yaitu Advent Natalis dan Advent Eskatologis atau parusia. Advent Natalis adalah masa waktu untuk menantikan kedatangan Kristus yang pertama yang dirayakan dalam 4 minggu berturut-turut dan puncaknya pada hari Natal. Hal ini sebenarnya sudah terjadi 2000-an tahun yang lalu. Tapi dengan perayaan Advent, kita diingatkan
melalui Advent itu supaya kita tetap berhati-hati, berjaga-jaga, mawas diri, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Advent eskatologis adalah masa atau waktu untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus atau parusia di akhir zaman. Pada masa Advent, gereja secara umum membuat sebuah karangan bunga Advent yang berisi 4 lilin, yang terdiri dari 3 lilin warna ungu dan 1 lilin warna merah muda. Lingkaran karangan bunga dan lilin Advent melambangkan Allah yang abadi, yang tak berawal dan tidak berakhir, Alfa Omega. Lingkaran dihias dengan daun-daun berwarna hijau, melambangkan harapan, pertumbuhan, kesuburan, dan kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lilin adalah lambang penantian umat akan kedatangan Yesus. Tiap lilin dinyalakan di waktu yang berbeda. Lilin pertama disebut lilin Nabi, untuk mengingatkan bahwa kedatangan Kristus telah dinubuatkan, diberitahukan oleh para nabi dalam Perjanjian Lama tentang kedatangan Kristus ke dunia ini. Lilin yang berikutnya itu lilin yang disebut lilin Bethlehem, yang menyimbolkan tempat di mana Kristus dilahirkan. Lilin ini adalah tanda kesetiaan dan cinta yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus. Lilin ketiga yaitu yang disebut lilin malaikat. Karena para malaikat bersukacita menyambut kelahiran Yesus. Lilin ini adalah lambang perdamaian. Sedangkan lilin merah disebut lilin gembala. Karena berita pertama-tama diberitahukan oleh Tuhan tentang kelahiran Kristus di Bethlehem melalui para gembala. Itu adalah lambang sukacita umat menyambut kelahiran Yesus Kristus. Dan para gembala tidak hanya menerima dan mendiamkan berita sukacita itu dalam diri mereka, tapi mereka berpencar pergi kepada semua orang yang bisa mereka jangkau, temui untuk memberitakan berita kesukaan, berita kedamaian itu. Karena berita yang disampaikan Allah kepada mereka adalah berita sukacita umat, yaitu Kristus lahir untuk menyelamatkan umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada Advent ini kita diarahkan oleh nats atau teks khotbah minggu ini untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus. Persiapan diri untuk menyambut kedatangan Kristus, kita mulai dengan memakai masa Advent menjadi kesempatan untuk merenungkan, untuk merasakan penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita
dari dulu sampai sekarang. Sehingga kita yakin dan dikuatkan menantikan kedatangannya yang kedua kalinya. Dengan perayaan Advent ini, kita diarahkan mempersiapkan diri dengan mempersiapkan diri supaya kita tetap siap siaga untuk menyambut kedatangan Kristus kedua kalinya. Dalam penantian, kita tidak boleh bersikap pasif dan tidak peduli kepada realitas hidup sosial. Tetapi tetap aktif melakukan semua aktivitas yang baik, yang berkenan di hati Tuhan dalam hidup dengan sesama dan bersama lingkungan sekitar kita. Kita menantikan kedatangan Kristus dengan menantikan dalam sikap berjaga-jaga dan berdoa. Melalui renungan khotbah minggu ini, kita diajak untuk bijaksana menyikapi tanda zaman dan memakai waktu. Pasal 21 ini mulai dari ayat 8 sampai ayat 31 telah diberitahukan Yesus kepada pengikut-pengikutnya, kepada orang percaya, bahwa tanda-tanda zaman tentang kedatangan Kristus kedua kali dengan jelas dikasih tahu, yaitu akan ada Mesias palsu yang mengaku diri sebagai Yesus dan memberitahukan akhir zaman sudah dekat. Akan ada nabi-nabi palsu. Yang kedua, terjadi peperangan dan pemberontakan, di mana bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat. Akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Orang percaya akan diserahkan ke rumah-rumah bidat dan penjara-penjara dan akan disiksa, bahkan dibunuh oleh penguasa-penguasa oleh karena nama Yesus dianut sebagai Tuhan dalam hidupnya. Orang percaya akan dibenci semua orang oleh karena nama Yesus. Nasa si hutod Yesus dihasuguhon. Akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Itu yang kita lihat dalam nats khotbah ini. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Mungkin saja itu terjadi yang seperti telah kita renungkan tadi, yaitu virus HIV/AIDS. Itu tanda-tanda juga yang dulu tidak tahu apa itu namanya, tetapi sudah mulai terjadi. Tidak pilih bulu. Virus itu menular kepada semua orang. Masih bayi, dewasa, bahkan juga yang sudah berumur. Tanda-tanda yang disebutkan oleh Yesus dalam nats ini, sebagian sudah digenapi. Dan yang lain masih dalam masa penggenapan. Dakta boto dope aha, nanang ro, tutiki nanang ro.
Pada masa sekarang, Amanginang, fenomena kehidupan dalam realitas sosial menunjukkan penggenapan tanda akhir zaman. Melalui berita di media sosial, kita mendengarkan bencana alam yang terjadi hampir setiap hari. Sekarang mulai juga di daerah Sumatera Utara, khususnya di daerah Tapanuli. Manusia semakin egois dan individualis. Holan memikiri dirinya, tak perlu bena asing, dongan. Dan mulai terjadi. Sudah sering saya sebutkan dari mimbar ini. Boleh saja 5 orang dalam satu rumah, masing-masing menempati kamarnya masing-masing. Asik bermain sendiri, main HP. Bisa saja satu meja, duduk bersama tapi diam. Selalu mengikuti HP masing-masing. Tidak bersekutu, tidak bercengkrama, tidak bercerita, tapi asik dalam dirinya sendiri. Itulah ciri-ciri orang hidup egois dan individualistis. Sehingga kasih sayang di antara sesama, antara bapak dan ibu, ibu dan bapak, dan juga keluarga, masyarakat sekitar semakin berkurang. Kebencian semakin meningkat yang ditandai dengan pembunuhan. Seorang ayah tega membunuh anak dan istrinya. Seorang anak juga tega membunuh orang tuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebetulan ini kita beribadah bersama keluarga. Kerukunan, kasih sayang antar keluarga sudah semakin pudar. Perang antara Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih berlanjut. Sudah bertahun-tahun. Ditambah dengan peperangan antara Israel dengan Palestina yang merambat ke Libanon dan Iran. Banyak orang memprediksi bahwa ini tanda-tanda perang dunia ketiga. Mulai terjadi doon perang dunia ketiga, ekonomi, kedamaian dunia bisa saja kacau. Semakin bertambah orang yang menganut agama paham ateis dan mengakui adong debata, dan adongin. Sehingga dia hanya terdaftar sebagai syarat administrasi di agama masing-masing, tapi tidak pernah beribadah sesuai dengan agamanya. Boleh saja itu terjadi dalam gereja kita. Tersurat gorna di database, alemar minggu dakya. Orang yang sama sekali tidak pernah beribadah ke gereja, di pertanyaan itu suatu tanda-tanda orang yang sudah disusupi oleh ateis. Ay burzupe iba marminggu dah, etong do songonon iba. So marminggu pe tok songonon, sama do sudi katanya. Angka perceraian semakin meningkat. Perdebatan agama di media sosial semakin marak yang menumbuhkan rasa benci antar umat beragama. Asing majolo agama dihutut Yesus. Kita tidak pernah diajarkan membenci orang lain, agama lain. Tidak pernah. Dan itulah ajaran Yesus. Kasihilah sesamamu, bahkan kasihi juga musuhmu, dan doakan.
Demikian juga penghambatan pendirian gereja dan pelarangan beribadah bagi umat yang percaya. Masih banyak lagi tanda-tanda menginang yang menunjukkan bahwa akhir zaman sesungguhnya sudah semakin dekat. Tanda zaman yang dijelaskan oleh Yesus Kristus hendaknya memberikan pengertian dan hikmat bagi kita semua, amanginang, bahwa dunia hanyalah tempat sementara, karena untuk segala sesuatu di dunia ini ada batasnya, ada waktunya. Salpudo sude. Untuk itu mari kita mempergunakan waktu yang ada untuk menata hati dan jiwa agar senantiasa bersih dan tetap teguh di dalam iman dan pakirimon atau pengharapan. Waktu yang ada jangan kita habiskan hanya sibuk untuk bertanya dan mencari jawaban kapan akhir zaman itu terjadi. Kapan kedatangan Kristus kedua kali akan terjadi? Jangan. Sebab Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk mencari-cari kapan waktunya. Tetapi mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa dan berjaga-jaga dan setia dalam masa penantian atau masa Advent. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus, dari nats ini juga dihimbau, bertobatlah dan persiapkan jalan bagi Tuhan. Berjaga-jaga dan berdoa adalah tindakan yang lebih bersifat batiniah. Haporseaon, roha, yang dinyatakan dalam tindakan perenungan untuk melakukan evaluasi diri, koreksi diri. Hal ini penting untuk menguji jalan hidup kita. Apakah sudah selaras dengan kebenaran Tuhan? Lomoni rohani debatado nahu ula, nahu hangoluhon, atau tidak? Perenungan atau meditasi akan menghasilkan hati dan jiwa yang bersih, sehingga kita dapat dengan jujur melihat kesalahan kita sendiri, yang akan menolong kita mengakui kesalahan dan berbenah diri untuk memperbaikinya dengan mubama. Bertobatlah. Pertobatan adalah jalan utama menyambut kedatangan Tuhan. Di dalam Yohanes 3 dikatakan, Yohanes mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Pada masa sekarang ini ada berbagai masalah yang menutupi hati kita untuk percaya kepada Tuhan. Apa itu? Berbagai permasalahan tersebut dilahirkan oleh roh-roh zaman yang meliputi hidup yang dikuasai oleh akal pikiran, logika kita yang kita andalkan. Bukan iman. Hidup yang dikuasai oleh akal pikiran seperti gunung yang menghadang di depan mata. Karena gunung itu kita tidak bisa melihat apa di balik gunung itu. Memang dangbu itabereng di balikan. Itulah pandangan mata yang terbatas. Tetapi dengan iman, mengandalkan haporseaon, boleh kita yakini dan kita yakini bahwa ada sesuatu di balik gunung itu. Walaupun tidak bisa dilihat oleh mata. Tetapi kita yakin ada di balik gunung
yang besar itu. Berbagai permasalahan tersebut dilahirkan oleh zaman-zaman pikiran logika. Demikian juga keinginan yang melebihi kebutuhan, yang membuat hidup menjadi rumit dan seperti jalan yang berliku-liku. Hidup yang sibuk memuaskan keinginan akan memperumit hidup kita, yang membuat manusia lebih letih lesu dan berbeban berat, maramangui. Sifat individualistis, naholam memikirkan tu dirina, dan ego tidak memikirkan orang lain seperti lembah curam yang memisahkan dia dengan orang lain. Sehingga tidak ada lagi persekutuan, tidak ada lagi pardonganon, bahem madisi, hubahem madison. Di daerah kita ini ada juga saya alami. Apalagi di perumahan, di klaster-klaster itu. Tetangga dengan sebelah hanya melemparkan muka dan senyum, tapi tidak ngomong apa-apa. Itu. Dakta boto ahana masa di jabu nasida dape dakta boto di jabuta. Yang di boto nasida ahana masa di jabuta. Tuani ma ngadisok kami amanginang. Sudah di bangunan baru ini kami. Tabu huhilalah kami marsaor. Bui berinteraksi. Nak peso alani na martuga si balai bui pajuk pang dohok jemaat masih pak kulingan. Pinereng natinada. Bah sehat damang masih jalangan. Sehat doinang masih jalangan. Itu persekutuan. Makanya di dalam program kita juga persekutuan antara orang tua dan anak dan keluarga inti yang lain selalu kita hidupkan dalam ibadah keluarga. Dalam masa penantian Advent, marilah kita menjaga hati tetap bersih. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah hidupmu dipimpin oleh keinginan yang tidak ada batasnya, tetapi tunduklah di bawah kehendak Yesus Kristus. Tinggalkanlah iri, benci, dan dendam, tetapi hiduplah berdamai dengan Tuhan dan sesama. Dengan demikian hati kita, hatimu, hatiku akan tetap siap sedia menyambut kedatangan Kristus. Damai di hatiku, dengan sesama, dengan masyarakat di sekitarku, dan saya tetap berdoa, itu bagian dari kesiapan kita untuk menyambut kedatangan Kristus. Jangan mau disesatkan dalam masa Advent, marilah kita berdoa dan berjaga-jaga. Tetap kerjakan keselamatanmu, kedatangan Tuhan pasti datang. Kedatangan Kristus kedua kalinya pasti datang. Karena tidak ada apa yang diucapkan, dijanjikan, dikatakan oleh Allah tidak terjadi. Sampai sekarang. Tinggal satu lagi, kedatangan Dia kedua kalinya. Parusia, akhir zaman. Sebelum Dia datang, kita diingatkan lewat minggu-minggu Advent supaya kita waspada. Bukan berarti siap-siap kita menantikan dengan berpangku tangan, tidak melakukan apa yang bisa kita lakukan atau perbuatan yang baik. Seperti yang dikatakan oleh Martin Luther, Dr. Martin Luther, tokoh reformasi. Dia mengatakan, walaupun saya tahu besok
atau nanti akan kiamat, saya akan tetap melakukan yang baik. Saya akan tetap menanam pohon ini. Itu tanda orang tetap waspada sampai detik-detik kedatangan Kristus kedua kalinya. Seperti seorang ibu menantikan kelahiran bayinya. Walaupun dia tidak dapat melihat bayi dalam kandungannya, tapi dia percaya itu akan lahir, itu adalah manusia, itu adalah anaknya. Karena dia itu akan lahir ke dunia ini, dia mempersiapkan untuknya. Mabahena kalapin, itu menjaga kesehatannya. Amatai para dehon manuk, mempersiapkan ayam untuk dipotong pada saat kelahirannya. Menanam bangun-bangun. Harus bahasa Indonesia dibangun-bangun. Sayur itu, ya. Nah, itu dipersiapkan, dijaga, tidak sembarangan berjalan, sembarangan berlari. Karena dia yakin bahwa yang dikandung itu akan lahir. Jadi sebelum dia lahir dipersiapkan segala sesuatu untuk keperluan bayi yang akan lahir. Termasuk juga untuk kesehatan sang ibu dan anaknya. Demikianlah kita, Mangina, mempersiapkan diri walaupun kita belum dapat, memang tidak dapat menentukan kapan. Karena itu, waspadalah kepada para nabi-nabi palsu yang kadang menghitung-hitung hari tahun 2012 atau tahun 2000, kata si mangapin dulu akan kiamat. Dan lain-lain lagi, para nabi-nabi palsu menghitung-hitung dengan logika pikirannya, menyesatkan orang-orang. Karena itu, Amangina, tidak ada satu orang pun yang dapat menentukan kapan kedatangan Kristus. Hanya diserukan kepada kita, berjaga-jagalah, tetaplah waspada. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam masa penantian ini waspada dengan ajaran-ajaran sesat. Pergunakan masa penantian ini untuk mempersiapkan hati menyambut kedatangannya. Jangan mau disesatkan oleh berbagai ajaran palsu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan sukacita di dalam pengharapan. Paulus menegaskan dalam kitab Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Menjadi bekal hidup kami, bekal kekuatan, kesetiaan untuk menantikan kehadiran-Mu, kedatangan-Mu, melawat kami pada kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Tuhan, kiranya dengan roh-Mu menguatkan kami supaya kami setia sampai akhir menanti kedatangan-Mu. Kuatkan kami dari banyak rayuan yang mempengaruhi iman kami. Mengandalkan pikiran, logika kami tidak kuat. Karena itu Tuhan selalu menyertai kami, menguatkan kami dengan roh-Mu, supaya kami tetap waspada, setia, menanti kedatangan-Mu kedua kalinya. Ampunilah dari segala dosa kami, supaya kami layak menjadi
pewaris surgawi. Berkati semua para jemaat-Mu supaya tetap mengandalkan kasih Tuhan dalam hidup ini, khususnya bagi jemaat yang bergumul, mengalami banyak penderitaan, kesusahan. Kiranya kuatkan mereka, tumbuhkan pengharapan. Di balik derita yang mereka alami, ada rencana Tuhan yang lebih mulia. Karena itu, kuatkanlah umat-Mu yang menderita karena Kristus, karena imannya kepada Tuhan, supaya mereka setia sampai akhir dan mendapat kehidupan yang kekal. Berkatilah perayaan-perayaan Natal yang akan kami rayakan di bulan Desember ini. Menjadi kemuliaan bagi Tuhan, damai sejahtera bagi jemaat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kedua dan persembahan keluarga ke depan altar. Jemaat selalu bertekun menanti Tuhan Yesus, Dia Sang Raja Penebus bagi jemaat yang
Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan. Karuniakanlah semangat dan ketekunan kepada semua umat-Mu. Biarlah masa penantian ini kami gunakan sungguh-sungguh untuk melakukan firman-Mu dan berdoa dalam kuasa Roh Kudus. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan. Kita mengingat dan merenungkan akan dunia kita pada saat ini yang syarat dengan penderitaan, secara khusus dengan penyebarnya virus HIV dan penyakit AIDS. Dalam solidaritas dengan mereka yang terinfeksi, adalah tugas kita untuk menjaga agar api pengharapan tetap menyala dan meneruskan cahaya pengharapan ke berbagai belahan dunia, termasuk ke sisi-sisi kehidupan di keluarga dan masyarakat. Yang besar dan angkat para pemimpin serta teman-teman yang lain untuk mendukung dan mendorong mereka yang berduka karena AIDS. Kuatkanlah kami untuk taat kepadamu dan teguhkanlah janji kami untuk mengasihi, sambil menyongsong hari kedatangan-Mu yang agung. Biarlah kami terus-menerus berkarya dan membaharui hidup kami agar semakin dekat kepadamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sampai selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami,
sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu, kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah bangsa kami, di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi, ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.